Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hilda Nurrahma dari Tadris IPA A, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai pengukuran dan penilaian individu. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pengukuran atau measurement merupakan sebuah cara yang sistematik dalam menetapkan secara pasti bilangan-bilangan atau nama-nama terhadap suatu objek dan atribut-atributnya. Sedangkan pengukuran psikologi merupakan suatu cara untuk menentukan bagaimana konsep diri, motivasi, sikap, dan juga objek psikologi. Pada suatu pengukuran, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya skala. Skala pengukuran psikologi sendiri memiliki ciri-ciri yang khusus. Yang pertama, data bersifat subjektif sehingga hasilnya faktual. Hal ini dikarenakan antar individu satu dengan individu yang lainnya memiliki hasil yang berbeda, karena psikologi setiap orang itu juga berbeda-beda. Kemudian, arah pertanyaan tidak mudah ditebak variabelnya. Kesadaran pada tujuan pengukuran. Sebisa mungkin ketika kita melakukan sebuah pengukuran psikologi, seseorang yang kita ukur tersebut tidak tahu pada arah mana pengukuran ini dilakukan, tujuannya kemana, supaya hal ini hasil pengukurannya lebih valid. Kemudian jumlah konstruk yang diungkap hanya satu. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu alat ukur psikologi. Alat ukur psikologi sendiri yaitu bisa berupa tes. Tes merupakan sebuah alat ukur yang sangat penting dalam penelitian psikologi. Tes sendiri merupakan seperangkat stimuli yang disajikan kepada individu untuk mendatangkan dan juga memperoleh respon-respon yang diekspresikan dalam bentuk angka. Selain tes, pada pengukuran psikologi ini juga ada yang namanya skala sikap. Skala sikap ini merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, nilai, dan juga karakteristik. Skala sikap sendiri ini terdapat 4 jenis. Yang pertama, skala Likert, skala Thorsen, dan juga skala diferensial, dan kemudian skala Guttman. Skala Likert yaitu merupakan suatu skala yang bersifat seperti ini. Misalkan kita diberikan sebuah pertanyaan, kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut berupa tidak setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian pada skala Thorsen itu kita diberikan sebuah pertanyaan di mana jawabannya itu berupa angka 1 sampai 5. Jika 1 itu tidak setuju, 5 sangat setuju. Jadi kita bisa memilih, misalkan 1 dan 2 itu lebih ke negatif, 3 itu netral, dan juga 4, 5 itu kesetujuan kita terhadap pernyataan tersebut. Kemudian ada skala diferensial. Pada skala diferensial ini juga bersikap seperti angka tersebut. Kemudian skala Guttman. Skala Guttman ini sebenarnya hampir sama dengan skala Likert, yaitu menyatakan kesetujuan atau ketidaksetujuan. Namun bedanya pada skala Likert kita dapat 4 macam pilihan, sedangkan pada skala Guttman kita hanya ada 2 macam pilihan. Jadi jika kita tidak setuju, maka kita juga tidak setuju, tidak ada sangat tidak setuju. Jadi pilihannya hanya 2, setuju dan tidak setuju. Kemudian tes psikis individu merupakan tes psikologis atau bisa juga disebut sebagai psikotes yang dilakukan pengukuran terhadap psikis kepada seorang individu. Jadi tidak dilakukan secara berkelompok, melainkan dilakukan secara individu karena namanya yaitu tes psikis individu. Bentuk tes yang dapat dilakukan dalam tes ini bisa berupa 2 macam, yaitu tes tulis dan juga tes verbal ataupun tes visual. Sebuah tes yang dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif secara umum dilandasi dengan pemahaman intelijensi. Tes skolastik sekolah merupakan tes bakat yang dilakukan oleh seseorang yang mendukung untuk menyelesaikan tugas-tugas perkembangan atau sekolah dan juga pendidikan. Tes batas skolastik ini biasa dilakukan ketika awal masuk SMA atau SMK, di mana kita akan diberikan suatu tes berupa tes batas skolastik ini bisa berupa tes verbal, tes kuantitatif, dan tes analisis. Tes verbal yaitu mengukur kemampuan penalaran verbal dan juga memahami gagasan atau wacana. Bisa berisi tentang kosakata, padanan kata, lawan kata, perbandingan verbal, pemahaman wacana. Kemudian ada tes kuantitatif.
mengukur kemampuan untuk mengorganisasi informasi untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan angka atau numerik. Jadi, pada tes kuantitatif ini akan berkaitan dengan angka-angka seperti menghitung, mengali, membagi, mengurang, dan sebagainya. Kemudian, tes analitis mengukur kemampuan untuk mengevaluasi dan menyusun sebuah kesimpulan. Tes bakat skolastik ini dilakukan di sekolah sangat penting keberadaannya. Kenapa dikatakan penting? Karena ketika kita melakukan sebuah tes bakat skolastik saat awal masuk, kita bisa diarahkan sesuai dengan bakat kita. Apakah kita akan masuk ke dalam kelas jurusan ilmu budaya dan bahasa, MIPA, ataupun ilmu sosial. Jika kita saat melakukan tes skolastik ini kemampuan numerik kita lebih unggul, maka kita bisa diarahkan ke dalam jurusan IPA. Jika kemampuan verbal kita lebih unggul, maka kita bisa dimasukkan ke dalam jurusan ataupun kelas ilmu budaya dan bahasa, ataupun juga ilmu-ilmu sosial. Sehingga keberadaan tes skolastik di sekolah ini sangat penting agar seorang anak tidak mengalami yang namanya salah jurusan, sehingga tujuan hidupnya itu benar-benar tercapai karena disesuaikan jurusannya itu dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang siswa. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.